Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha wa ni'mah. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan anugerahnya kepada kita semua. Betapapun banyaknya dosa dan kesalahan kita, Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Betapapun besarnya kemaksiatan yang telah kita lakukan, Allah hari ini saat ini memberikan anugerah pada kita. Kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajibannya, beruku, sujud, menyembah kepadanya, melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan saja Jumat yang kita lakukan hari ini adalah Jumat yang terbaik, dan andaikan ini hari Jumat yang terakhir yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan ini adalah ibadah Jumat yang paling terbaik dalam sejarah perjalanan kehidupan kita. Nyawa kita berada di genggaman Allah. Kita tidak tahu kapan harus mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Entah kapan kita harus meninggalkan dunia yang fana ini. Namun kita berharap sekali kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semua meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Salam salawat terlimpah tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang kelak di hari kiamat memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah manusia punya potensi keinginan. Karena keinginan yang dimiliki oleh manusia, karena setiap manusia memiliki keinginan, maka dunia ini menjadi warna-warni dan indah. Dan sungguh ketika manusia sudah tidak ada keinginan lagi, maka sesungguhnya dia adalah mayat yang hidup. Tetapi keinginan pun harus kita kendalikan. Ada orang hari ini seperti kita tahu di Goa, misalnya di Sulawesi Selatan, ada orang ingin jadi orang kaya, kemudian dia harus mengorbankan mata anaknya untuk dijadikan persembahan, persugihan, karena dia ingin jadi orang kaya. Jadi keinginan ini harus kita kendalikan, gak boleh kita biarkan diikuti keinginan ini. Apalagi saya khatib sudah 50 tahun ke atas, termasuk bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas, sudah seharusnya mampu mengendalikan keinginan-keinginan dari sesuatu yang hal-hal yang bersifat duniawi. Dibatasilah keinginan-keinginan kita ini. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Namun setinggi apapun keinginan seseorang, tidak berarti itu wajib terwujud. Badai kepala dibuat kaki, badai kaki dibuat kepala, tetap apabila Allah tidak mengizinkan keinginan itu terwujud, tidak akan terwujud. Ada orang yang jadi bupati, kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan terwujud. Ada orang yang jadi anggota dewan, berkali-kali nyalonkan juga tidak terwujud. Jadi itu mah hak Allah. Nggak perlu kita menjadi sesuatu yang putus asa dengan keinginan-keinginan kita apabila tidak terwujud.
Tetapi begitu pula saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, apapun yang kita inginkan belum tentu itu menjadi terbaik, karena manusia tidak pernah tahu bahwa keinginan itu menjadi terbaik bagi dirinya. Hanya Allah yang tahu apa keinginan itu baik bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an tukrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Boleh jadi kalian menyenangi sesuatu padahal ia buruk bagi kalian. Dan yang mengetahui, dan dialah Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Boleh jadi kita punya keinginan sesuatu yang menurut kita baik tetapi justru buruk bagi kita. Boleh kita jadi membenci sesuatu yang buruk bagi kita, mungkin saja itu baik bagi kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saya punya pengalaman luar biasa. Saya punya salah seorang teman menjadi bupati di salah satu negara Republik Indonesia ini. Ketika dia jadi bupati, sangat dicintai oleh masyarakatnya, sangat disenangi. Kemudian dia mencalonkan menjadi gubernur di salah satu provinsi di Indonesia ini. Kebetulan saya diundang sebagai konsultan politiknya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, teman saya ini terpilih jadi gubernur. Tetapi 8 kemudian dia ditangkap oleh KPK. Artinya dia tidak tahu. Mungkin ketika dia terpilih dia sudah syukuran, dia sudah syukur bahwa dia bisa jadi gubernur, naik kelas dari bupati jadi gubernur. Tetapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya naik jabatan itu adalah pintu awal masuk dia masuk ke dalam penjara. Jadi tidak ada yang tahu saudara-saudara apa yang terjadi. Hidup kita ini berada di bawah 2 kemungkinan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, izinkanlah saya membacakan sebuah ayat yang mudah-mudahan ayat ini menjadi penenang hati kita ketika keinginan kita tidak terwujud, penenang jiwa kita, penghilang kegelisahan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Jadi ketika kita memperoleh kebahagiaan nikmat, jangan berlebih-lebihan euforia. Boleh jadi itu adalah pintu masuk kita akan menerima kesedihan. Ketika kita memperoleh sesuatu yang sedih, tidak perlu ralut bersedih-sedih, karena boleh jadi di situ ada hikmah kebaikan untuk kita semua. Barangkali ini yang harus kita sadari, kita hayati, kita maknai pesan-pesan dari Al-Quran yang tadi Khatib sampaikan. Tidak terwujudnya apa yang kita inginkan jika tidak disertai dengan kepasrahan, maka hati akan menjadi sakit. Dan siapapun yang sakit tidak akan pernah bisa merasakan manisnya gula.
Hanya orang yang jiwanya sehat yang bisa merasakan manisnya gula. Mengejar keinginan yang tidak disertai dengan kepasrahan hanya membuat kegelisahan dan frustasi. Kegelisahan dan frustasi bisa mendatangkan penyakit jasmani, kegilaan, bahkan bunuh diri. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik untuk kita sebelum kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ingatlah ketika kita berada di alam rahim, Dia telah berbuat baik untuk kita di saat kita sama sekali dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Lantas kenapa setelah kita dewasa seperti sekarang ini seolah-olah kita merasa berdaya oleh diri sendiri dan berusaha mengambil hak Allah atas diri kita? Itulah kemudian seorang muslim berdoa dengan lirik la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kekuasaan, kekayaan dan apapun namanya adalah bukan milik kita. Keinginan apapun itu adalah hak kita, namun hak bukan hak kita. Hak Allah, domain Allah untuk mewujudkannya. Sekali lagi, kekuasaan, kekayaan dan apapun namanya adalah bukan milik kita, melainkan milik Allah. Itulah sebabnya di dunia ini tidak ada apapun yang kekal menjadi milik kita secara abadi, bahkan diri kita sendiri sekalipun. Kita semua akan meninggalkan dunia ini dan akan mudik ke kampung halaman yang abadi. Tidak ada yang kita bawa, harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, semua kita akan tinggalkan. Yang kita akan bawa adalah taburan-taburan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Lakukan kebaikan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu kebaikan. Boleh jadi kecil dalam pandangan manusia, tetapi besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi mari kita sama-sama menyadari bahwa hidup kita itu adalah semuanya bergantung kepada Allah. Kita hanya bisa berusaha meraih apa yang kita inginkan, tapi setelahnya kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah jika dengan demikian hati kita akan tetap tenang ketika keinginan kita tidak terwujud. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja Allah mengabulkan doa kita semua di hari Jumat yang penuh berkah ini. Innallaha wal malaikata yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa 'ala alihi washabbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u mujibud qaribud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, penggetar hati, penyejuk jiwa, ampuni seburuk apapun akhlak kami selama ini. Hapuskan sekalam apapun hari-hari yang pernah kami jalani.
hapuskan segala kemaksiatan yang telah kami lakukan. Ya Allah, lembutkan hati kami, indahkan pribadi kami. Jangan pernah biarkan hati kami dihinggapi oleh kesombongan sekecil apapun dan takabur sekecil apapun. Dan golongan kami menjadi ahli yang syukur, yang selalu berendah hati, ikhlas dan sabar menjalani ketentuan yang Engkau berikan kepada diri kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, anugerahkan pada hati kami yang tak pernah membenci siapapun, yang tak pernah iri dengki pada karunia yang diberikan oleh-Mu kepada siapapun. Anugerahkan pada kami jiwa yang tak pernah gelisah, tangan yang tak pernah berhenti untuk bisa berbagi. Jika saat ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan, kelancaran untuk menjalani. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Jadikan hati kedua orang tua kami terhibur oleh akhlak kami. Selamatkan orang tua kami. Jadikan tetes keringatnya, air matanya, darahnya menjadi jalan kemuliaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat, pasti kami kembali kepadamu pada saat malaikat maut menjemput kami. Bantulah kami agar malaikat maut menjemput kami dengan penuh sahabat dan kasih sayang. Bantulah kami agar kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kematian kami kematian yang terindah dengan bekal yang cukup. Izinkan kematian kami kematian yang terindah dengan bekal yang cukup. Dan izinkan kami pulang kepadamu dalam dekapan kasih sayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fayazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.